Selamat datang di channel GW Entertainment, tempat berbagi informasi penting seputar drama Korea. Nah, di sini bagi kalian yang belum subscribe, semoga kalian berkenan subscribe untuk kemajuan channel YouTube ini. Review drama Korea The Tale of Gomeo episode ketiga. Di episode kedua kemarin kita melihat bahwa si Ji-ah ini kan kerasukan teman-teman. Nah, di episode ketiga ini kisah Ji-ah yang kerasukan itu diceritakan sejak 12 jam yang lalu, dimana si Ji-ah ini penasaran sama kejadian yang menimpa di pulau tersebut, hingga dia bertanya kepada para penghuni pulau tersebut namun tidak mendapati jawaban. Dan rupanya Ji-ah berhasil mendapati jawaban dari dua orang nenek-nenek, maksudnya yang dijanjikan ginseng liar oleh si Leon. Nah, sampai di situ kemudian diceritakan juga bahwa yang berada di dalam kapal tersebut yang ada 4 orang masing-masing mengalami hal yang mengerikan. Nah, di situ rupanya yang membuat semua itu adalah si Pyung Hee yang merupakan anak dari Kapten Seo yang mati di laut. Ternyata nih teman-teman, Kapten Seo itu dibunuh oleh ketiga orang temannya yang berada di dalam satu kapal. Nah, di sini diceritakan bahwa Kapten Seo di situ dibunuhnya karena mungkin ya, kalau menurutku ini si teman-temannya ini itu kerasukan oleh iblis lah ya kan. Nah, di situ rupanya usut punya usut itu adalah perbuatan si Lirang, yang tak lain adalah adik dari si Leon. Nah, di sini rupanya dikisahkan bahwa teman-teman Kapten Seo yang berhasil memakan si Kapten Seo ini sampai jadi tengkorak tersebut mengalami nasib yang nggak kalah tragis di sana. Nah, di situ sampai di situ si Ji-ah masih penasaran, hingga dengan bantuan si Leon, si Ji-ah ini menyisir rumah-rumah dari rumah-rumah dari para pembunuh Kapten Seo. Dan di sana dia mendapati satu fakta, yaitu di antara rumah-rumah mereka ini ada sebuah lukisan yang menggambarkan seorang raja naga. Dan di situ sepertinya ada hubungan erat antara kisah pembunuhan tersebut dengan lukisan yang ada di rumah masing-masing pembunuh tersebut. Nah, sesampainya di situ, si Ji-ah ini ternyata bertemu sama seorang dukun yang tak lain sudah bekerja sama dengan si Lirang. Nah, di sana rupanya si Lirang ini punya perjanjian dengan dukun tersebut. Si Ji-ah yang tadinya berada di hutan dan dirasuki oleh si Leon, kemudian kan dia berhasil diselamatkan oleh si Leon. Nah, di situ rupanya si Lirangnya ini datang ke situ dan si Ji-ah ini berhasil melarikan diri karena disuruh oleh Leon. Ji-ah harus melarikan diri, dan di sana Ji-ah lari dan dan menemukan sebuah tempat di mana dukun yang bekerja sama dengan si Lirang tadi nih teman-teman. Nah, di situ dukun tersebut si Ji-ah berpura-pura. Si Ji-ah ini kan pinter banget ya teman-teman. Nah, di situ si Ji-ah bertanya bahwa katanya dia tersesat, dan dia bertanya kepada si dukun itu, apakah dukun itu telah lama tinggal di sana gitu kan. Nah, dukun itu lalu bilang bahwa dia itu sudah lama sekali tinggal di sana, lebih dari apa yang kau bayangkan. Nah, kata si dukun. Nah, sampai di sana si Ji-ah ini menanyakan bahwa apakah bukan dukun tersebut, si Ji-ah ini belum tahu kok dia dukun. Nah, apakah si perempuan itu pernah didatangi oleh
sepasang suami istri yang datang ke pulau tersebut. Si Ji-ah kemudian diajak ke rumahnya dan diberi teh dan makanan. Namun si Ji-ah yang pintar ini dia tidak mau minum. Penjelasan si dukun ini bahwa waktu itu kedua orang tua si Ji-ah ini katanya datang karena bayi yang dikandung oleh mereka itu sungsang. Si Ji-ah nggak percaya begitu aja nih teman-teman, dan si Ji-ah bilang kalau semua itu adalah bohong dan mana mungkin seorang dokter melakukan hal yang bodoh seperti itu. Maksudnya datang untuk melakukan ritual karena bayi mereka sungsang. Nah di sana si Ji-ah ini nggak percaya dari situ, dan si Ji-ah juga bilang kalau di rumah perempuan itu juga ada bendera. 5 bendera yang melambangkan kematian, ke rezeki dan segala macam. Di situ ada 5 unsur dan pasti ini adalah rumah seorang dukun. Nah di situ si Ji-ah ketika ditawari minum teh dia nggak mau minum dan dia bilang kalau dia bukan orang bodoh, dan si Ji-ah pun pergi. Namun ketika si Ji-ah memutuskan pergi nih teman-teman, si Ji-ah ini rupanya nggak bisa berjalan. Nah, Ji-ah pikir karena dia tidak meminum atau memakan sepotong makanan pun dari tempat si dukun tersebut, dia bisa lolos begitu saja. Namun ternyata si dukun ini memberikan dupa yang ada di samping si Ji-ah tersebut, hingga si Ji-ah pun terpengaruh dan berhasil ditawan oleh si dukun yang tadi ini. Nah di situ si Ji-ah, aduh kasihan banget ya kan. Di sisi lain si Leon yang masih bersama si Lirang itu bilang kalau si Ji-ah ini adalah dalam bahaya, dan si Lirang bilang kalau waktu si Leon menyelamatkan itu tidak akan lama lagi, tidak bisa lama gitu. Berarti ini dalam kemungkinan bahwa si Ji-ah itu nggak bakalan selamat dari si dukun gila tersebut. Nah sampai di situ si Ji-ah ini ditawan dan hendak dihabisi oleh dukun tersebut. Nah di sisi lain ini si kawan si Lirang yang bernama si Liuri ini bersama dokter yang merupakan teman si Leon. Nah di situ si Yuri ini mau masuk ke restoran di tempat si Leon sering datang, dan di sana si Yuri ini ketahuan sama dokternya tersebut, dan di situ agak-agak ada komedinya juga dibalut, dan si Yuri ini ternyata mengambil kalung dari dokter tersebut, dan dokter tersebut bingung karena memang itu adalah caranya berkomunikasi dengan binatang, karena dia selama ini menyamar menjadi dokter hewan dan dia berhasil mengetahui bahasa binatang itu. Dari situ dia berhasil mendengarkan hal tersebut. Nah cerita pun berlanjut ke si Ji-ah yang sebelumnya ini dikisahkan sedang mencari informasi tentang pembunuhan tersebut. Nah kisah tadi berbalik ya ceritanya. Si Ji-ah ini menelpon temannya dan temannya bilang bahwa kejadian di pulau tersebut bukan hanya kali itu, sudah sering terjadi. Nah sesampainya di sana si Ji-ah ini menghubungkan dengan orang tuanya yang meninggal di hari itu, di bulan yang sama, di tahun yang kurang lebih tahunnya berbeda pastinya, dan di sana dia mendapati bahwa ada hubungan antara ini semua, termasuk dengan kematian orang tuanya. Nah sampai di situ. Nah si Ji-ah ini pun dikisahkan kembali lagi alurnya. Dia yang masih ditawan oleh dukun tersebut merasa sangat kesulitan untuk dilepas. Nah si Leon di sini bingung karena memang dia harus menyelamatkan si Ji-ah. Dia karena si Ji-ah itu kan menurut dia adalah reinkarnasi si Aem, tapi memang belum ketahuan karena memang si Ji-ah ini
atau Aam yang dulunya itu sebelum meninggal, si Leon ini memberikan bola dari mulutnya, bola apa ya, di mulut si Aam itu, bahwa dia berharap itulah cara dia untuk bertemu dengan si Aam di kehidupan mendatang saat bereinkarnasi. Nah, sampai di situ selama ini si Leon belum mendapati hal tersebut nih teman-teman, dan si Leon agak yakin agak enggak apa si Ji-ah itu adalah reinkarnasi dari Aam. Namun dia tetap aja nih memang selalu membantu si Ji-ah yang mengalami kesulitan. Dia berkali-kali menyelamatkan si Ji-ah, dari mulai dia waktu setelah kecelakaan itu, kemudian dari si rubah yang hendak memakan dia, karena memang si rubah ini kan udah diketahui wujudnya oleh si Ji-ah yang ditusuk pakai gunting. Tapi setelah itu juga si Ji-ah ini kan terus berhadapan sama kejahatan si Lirang yang memang di sini tuh antagonis banget. Nah, yang pingin banget membunuh si Ji-ah. Alasan si Lirang ini emang belum kita ketahui secara pasti, namun mungkin si Lirang ini merasa bahwa sejak si Leon menyukai Aam yang merupakan seorang manusia, si Lirang ini tidak diperhatikan oleh si Lirang, nggak diperhatikan oleh si Leon. Nah, di situ juga kalau menurutku dari yang aku tonton, kalau si Leon ini juga si Lirang ini marah kepada si Leon karena memang kedua orang tuanya tidak bisa kembali hidup karena si Leon. Nah, kisah cerita berlanjut ke si Leon yang tadinya ingin menyelamatkan si Ji-ah. Nah, si Leon ini kebingungan di mana si Ji-ah ini. Terakhir dia menemukan, dia meminta kepada roh yang ada di hutan itu untuk menolong dia menemukan di mana si Ji-ah, dan alhasil ada kunang-kunang ini sebuah pertanda di mana dia bisa menemukan si Ji-ah. Nah, di sana si Ji-ah ini sudah mau dibunuh, namun si Ji-ah si Ji-ah terus melakukan perlawanan dengan dukun tersebut. Nah, ketika si Leon udah sampai di situ, Leon ingin menolong si Ji-ah pastinya, dan dia ternyata kayak di tempat si dukun ini mau membunuh si Ji-ah itu sudah dilindungi, berarti si Leon ini nggak bisa masuk. Namun ternyata si Leon ini marah dan dia berhasil menembus pertahanan dari dukun tersebut, dan akhirnya si Leon berhasil membunuh dukun tersebut dan menyelamatkan si Ji-ah. Nah, di tempat lain neneknya, ternyata selama ini lah neneknya bukan bibinya yang ada di kantor imigrasi akhirat itu mengatakan bahwa si Leon sudah membunuh manusia yang tak lain adalah dukun, dan neneknya ini bingung sekali. Setelah itu si Ji-ah ini diselamatkan, dan si Leon pun menggendong si Ji-ah pergi dari tempat itu. Nah, di tempat yang lubang itu, tempat hendak membunuh si Ji-ah tadi, ternyata orang-orang datang, penduduk pulau tersebut datang ke lubang tersebut dan beramai-ramai ke sana. Nah, sampai di situ ceritanya. Kemudian para penduduk ini keesokan harinya sudah tidak ada lagi di tempat mereka masing-masing. Rumah tempat mereka tinggal itu kosong semua, teman-teman. Di situ si Ji-ah yang keesokan harinya menyadari, dia juga bertemu sama si Pyung-hee, dan si Pyung-hee ini jumpa sama si Leon, dan si Leon bilang kalau si Pyung-hee itu jangan melakukan hal yang sama lagi sebab karma akan berlaku untuk dia, seperti itu. Nah, di sana sesampainya dia bersama si Ji-ah, dan dia mau pulang ini, sepertinya dia nggak mendapati satupun penduduk yang tinggal di sana. Dan sesampainya di sana mereka ini bingung ya kan, kemana lah ini penduduk yang ada di sini. Ternyata penduduk di situ tadi
sudah mati di dalam lubang tersebut. Nah, di situ. Sampai di situ ceritanya teman-teman. Semoga kalian suka dan jangan lupa subscribe.